Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur pada Allah pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita masih sehat, kita masih diberikannya semangat iman. Dengan nikmat sehat dan nikmat iman itulah kita bisa berada di rumahnya yang mulia pada maghrib ini. Mudah-mudahan maghrib yang sudah kita kerjakan secara berjamaah diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu bisa membuat kita semakin mulia. Karena siapa yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka syaratnya adalah dengan iman dan dengan ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Maka maghrib ini benar-benar menjadi berkah bagi kita bersama, yang mudah-mudahan sekali lagi bisa membuat kita semakin mulia. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita selalu mampu untuk membuktikan cinta kita kepada beliau, karena Rasul itu adalah orang yang sangat memikirkan kebaikan kita sebagai umatnya. Pada saat kritis sekalipun, yang diingat oleh Rasul itu justru adalah kita. Pada saat kritis, pada saat diberikan kesempatan untuk berdoa, untuk meminta, doa yang disampaikannya bukan untuk dia, tapi doa yang menjadi keperluan kita bersama. Dulu ketika peristiwa Isra Mi'raj, ada ungkapan salam Allah kepada Nabi ketika beliau sampai di Sidratil Muntaha. Apa salamnya? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab dengan membawa kita sebagai umatnya, bahkan membawa orang-orang yang saleh pada umat-umat yang sebelumnya. Nabi menjawab ketika itu, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Diabadikanlah ungkapan itu dalam tahiyat yang kita baca dalam setiap tahiyat solat kita. Jadi assalamu alayka itu untuk Nabi. Assalamu alayna jawaban Nabi, selamat jugalah kami, kata Rasul. Kami itu bukan hanya dia saja. Nabi sedang mendoakan agar kita semua juga bisa mendapatkan keselamatan, bahkan wa ala ibadillahis salihin, dan juga bagi hamba-hamba Allah yang saleh yang dulu sudah ada pada umat-umat yang sebelumnya. Oleh karena itu, jika kita mau selamat, jika kita menginginkan keselamatan, apalagi di akhirat kelak, maka tidak ada cara selain daripada mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum.
Kembali kita lanjutkan kajian fikih sirah nabawiyah kita. Ini adalah pertemuan yang pertama, yang kedua. Setelah pertemuan pertama dulu kita coba membahas, belum masuk kepada sirahnya, tapi sejauh mana pentingnya mempelajari sirah Nabi bagi iman dan agama kita. Kita sudah jelaskan bahwa sirah nabawiyah itu punya kekuatan tersendiri dalam membangun kecintaan kita kepada agama. Karena melalui sirah Nabi itu, melalui sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mengerti betul betapa pengorbanan besar yang telah beliau sumbangkan, dan itu semua adalah untuk kemaslahatan kita sebagai umatnya. Untuk maghrib ini kita akan coba lihat hal-hal atau keadaan Mekah, keadaan kota Mekah sebelum Nabi itu dilahirkan, dan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, yang jelas-jelas itu adalah pertolongan dari Allah. Ada banyak hal yang terjadi di mana Nabi ketika itu belum lahir. Maka dulu kita katakan bahwa tidak ada manusia, tidak ada para anbiya dan rasul dulu yang memiliki catatan sejarah hidup selengkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu catatan sejarah kehidupannya sudah mulai ada, bahkan dia belum lahir. Belum lahir dia, sejarah itu sudah dimunculkan, bahkan Al-Quran yang berbicara. Nah, pada maghrib ini kita akan coba lihat itu dulu, bagaimana keadaan Mekah, kemudian apa peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Kalau kita mendengar kata-kata keadaan Mekah sebelum Nabi dilahirkan ataupun pada saat Nabi dilahirkan, ada satu kata yang cepat muncul di pikiran kita. Apa kata itu atau istilah itu? Istilah itu adalah jahiliyah. Pasti itu. Kalau didengarkan keadaan Mekah sebelum Nabi diutus atau ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, maka kata ini pasti muncul dalam pikiran kita, kata jahiliyah. Dan itu menggambarkan keadaan Mekah ketika itu. Jahiliyah itu kalau dari segi bahasa itu kan dari kata jahil. Jahil itu artinya adalah bodoh atau tidak tahu apa-apa. Namun perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan jahiliyah di sini bukanlah orang-orang dahulu tidak punya ilmu, bukanlah mereka itu tidak mengetahui apapun, bukanlah mereka sebenarnya orang yang terkebelakang. Tidak sebenarnya. Bahkan kota Mekah ketika itu sesungguhnya adalah multaqal hadarat. Multaqal hadarat itu tempat bertemunya berbagai peradaban. Lalu kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Maka makna jahiliyah itu sesungguhnya adalah mereka didominasi oleh keadaan di mana mereka tidak mengenal kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jahiliyah itu adalah mereka jahil terhadap tugas dan kewajibannya kepada Allah. Jahil apa itu akidah, apa itu iman, bagaimana menyembah Allah, itu yang mereka tidak punya. Adapun hal-hal yang lain soal berdagang, perdagangan, orang dulu hebat-hebat. Mungkin jauh lebih kaya-kaya pedagang dulu daripada pedagang-pedagang sekarang. Siapa wanita hari ini yang sekaya Khadijah pada masa dulu? Jadi mereka punya ilmu, dan bukan berarti juga tidak ada yang baik. Banyak orang-orang yang baik ketika itu. Bahkan masih ada sisa-sisa keyakinan-keyakinan yang diajarkan oleh Nabi yang sebelumnya, yang diistilahkan dengan Al-Ahnaf. Ada
sisa-sisa ajaran yang disampaikan dulu oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nabi Ismail kan di kota Mekah. Dialah yang membangun kota Mekah itu bersama Nabi Ibrahim. Dialah yang membangun Ka'bah itu. Tapi setelah itu tidak ada lagi nabi yang dari keturunan Nabi Ismail. Karena nabi-nabi setelahnya itu ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, itu semua dari keturunan Bani Israel. Baru ada kembali setelah sekian lama baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keturunan dari Ismail bin Ibrahim. Nah, jadi yang dimaksud dengan jahiliyahnya orang-orang dahulu ketika mereka tidak mengenali kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beribadah yang benar, bagaimana memiliki keyakinan yang sahih, yang tidak syirik, yang tidak menyimpang, itu yang tidak ada. Oleh karena itu, dikarenakan mereka masa jahiliyah, mereka berbuat patokan kehidupan mereka itu apa yang mereka pandang baik, apa yang dinilai baik oleh mereka, yang ternyata kalau dibawa kepada standar agama, kalau dibawa kepada aturan agama, itu semua dirubah oleh Nabi. Maka keadaan jahiliyah yang begitu banyak berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan didominasi oleh itu. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak ada kebaikan-kebaikan di masyarakat yang mereka sebut sebagai jahiliyah. Salah satu dari bentuk kebaikan yang ada pada masa itu kedermawanan. Kedermawanan seseorang ketika mereka memuliakan tamu. Itu terkenal itu orang-orang dahulu. Hanya saja didominasi oleh perilaku-perilaku yang menyimpang karena mereka belum mendapatkan bimbingan agama. Kalau kita mau coba lihat bagaimana yang dijelaskan oleh buku ini, di antara bentuk perilaku menyimpang yang ada pada masa jahiliyah dulu itu luar biasa. Bahkan ada hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau umpamanya dicontohkan, kalau ini kan sudah biasa, ini kan al-qimar atau al-ma'ruf bil maisir. Itu perjudian, itu kan sudah hal yang biasa. Sampai sekarang pun perjudian itu juga ada. Ada syurbul khamr, mabuk-mabukan. Jadi kalau ada orang hari ini ingin kembali membolehkan mabuk-mabukan, berarti dia meminta kita kembali kepada masa jahiliyah. Karena itu dulu perbuatan jahiliyah yang Rasul datang lalu Rasul menghentikan itu. Turun ayat yang mengatakan bahwa itu semua adalah haram. Maka miras itu ciri-ciri jahiliyah dulu, yang kalau seandainya hari ini kita mau hidupkan kembali, berarti kita ingin menghidupkan ciri-ciri masa jahiliyah dulu. Maka hentikan itu semua. Yang menarik, ada beberapa contoh disebutkan di sini yang menjadi kebiasaan pada masa jahiliyah. Apa itu? Di antaranya adalah nikahul istibda. Nikahul istibda. Apa itu nikahul istibda? Jadi gambarannya nikah istibda itu begini. Apabila seorang istri selesai masa haidnya, berarti kan dia tidak hamil tuh. Nah, sang suami dari istri tadi ini menyuruh istrinya itu untuk tidur bermalam bersama pemuka-pemuka masyarakat agar nanti hamil dan yang lahir itu memiliki sifat seperti orang itu. Umpamanya dia ingin memiliki anaknya tampan, menarik dilihat, dicarinya siapa di situ laki-laki yang paling ganteng, yang paling tampan. Disuruhnya istrinya malam itu tidur sama dia, mudah-mudahan hamil dan anaknya lahir mirip dia. Ini kan tidak masuk akal ini.
Tapi oleh akal mereka masuk. Sinilah jahiliyahnya itu. Disitulah kebodohan mereka itu. Jadi berbagai macam bentuk penyimpangan diistilahkan dengan nikahul istibda. Nikah al-istibda. Karena nikah pada masa dahulu kalau berdasarkan kepada riwayat Imam Bukhari itu kan ada empat cara. Hanya satu cara yang benar yang dilakukan Nabi ketika nikah pada masa itu dengan Khadijah. Dia kan belum jadi rasul itu, belum diangkat menjadi rasul. Tapi cara nikahnya cara yang benar, cara yang sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Nah, salah satu dari bentuk yang menyimpang itu adalah nikahul istibda. Ada lagi bentuk yang berikutnya yang biasa ada pada masa jahiliyah. Itu dikatakan i'lanul ima anil baghi bihinna. Jadi ada perempuan-perempuan nakal dan dia mengumumkan kenakalannya itu kepada banyak orang. Dengan cara apa? Bi anta ja'ala ihdahunna rayatan hamra ala babi manziliha litu'raf anha baghyun. Dengan cara meletakkan bendera berwarna merah. Jadi ada bendera merah diletakkannya di pintu rumahnya itu yang menandakan bahwa di dalam ada perempuan yang ingin digauli. Rayatan hamra. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang lewat, ada pemuda-pemuda yang lewat, nampak dia bendera itu, dia sudah paham karena sudah menjadi tradisi mereka. Ada bendera warna merah, berarti di dalamnya ada perempuan yang siap untuk dinikahi. Lewat satu dinikahi, keluar, nanti lewat yang kedua, masuk dinikahi lagi, keluar, lewat yang ketiga, masuk lagi. Ini juga sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam penjelasan yang lain untuk hadis itu, kalau ternyata nanti anaknya lahir, kalau lahir anaknya itu, bagaimana cara menentukan ayahnya? Dipanggil oleh wanita tadi, oleh perempuan tadi, semua yang pernah tidur bersama dia. Kalau umpamanya 10, dipanggil ke 10-nya itu. Nanti ditengok anak ini mirip sama siapa. Jadi tengok satu persatu. Si A, tidak mirip, berarti bukan dia ayahnya. Tengok yang B, tidak mirip juga, berarti bukan dia. Pas yang giliran C mirip. Nah, ibu inilah yang mengatakan bahwa ayah dari anak ini adalah kamu yang C. Dan dia tak bisa menolak. Maka jadilah dia ayahnya. Nah, ini bentuk-bentuk atau perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dulu pada masa itu menjadi biasa. Jadi tinggal tengok-tengok aja pemuda-pemuda itu di mana ada bendera, kalau dia minat, kalau dia mau. Kalau kayak kita kan nengok, kalau kita lewat lalu ada bendera warna putih, apa yang terbayang di pikiran kita? Berarti ada yang meninggal. Jadi lewat kita nampak bendera warna putih, oh ada yang meninggal. Otomatis kita akan katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada masa jahiliyah kalau ada bendera warna merah, berarti ada yang siap untuk dinikahi. Kalau dia mau, dia masuk. Dan bisa sampai jumlahnya itu 9, 10. Ini benar-benar jahiliyah. Oleh akal mereka dianggap baik, tapi sesungguhnya itu adalah perbuatan yang sangat tidak dibenarkan oleh agama. Maka turunlah Islam, diangkatlah Nabi Muhammad menjadi Rasul nantinya untuk kemudian menghapus cara itu semua. Jadi kata Imam Bukhari, dari 4 cara menikah itu hanya yang benar satu, nikahun nasil yaum, pernikahan manusia secara syar'i yang dilakukan hari ini, kata Imam Bukhari. Ketika ia katakan hari ini, berarti pada masa dia, dan itu adalah cara yang syar'i, dan dengan cara itulah Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah. Ikhwati fillah, ada banyak hal
yang kalau kita mau ambil contohnya yang membuktikan bahwa masyarakat dulu benar-benar pantas untuk disebut sebagai masyarakat jahiliyah, dikarenakan mereka tidak mengerti dengan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya istilahnya wa'dul banat. Wa'dul banat itu artinya adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup makhafatal ar, karena khawatir dianggap hina memiliki bayi perempuan. Pada masa itu justru yang dikubur hidup-hidup itu bukan hanya bayi perempuan saja, juga ada qatlul aulad mutlaqan dzukuran kanu au inasa. Jadi mereka punya kebiasaan membunuh anak-anak itu walaupun laki-laki jika memang ada kefakiran yang luar biasa yang dihadapi oleh keluarga itu. Jadi ketika anak itu dilahirkan, ayah ibunya dengan kondisi fakir yang luar biasa, maka tidak segan-segan mereka untuk membunuh anaknya. Padahal dalam Islam membunuh jiwa itu sebagai dosa besar. Baik. Namun yang menarik adalah meskipun mereka sebagai masyarakat jahiliyah bergelimang dengan dosa, tapi di situ ada Ka'bah. Di situ ada satu kemuliaan, karena Al-Qur'an yang mengatakan bahwa itu tempat yang mulia. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Itu ungkapan Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam firman Allah yang menceritakan apa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim. Saya menempatkan anak saya di satu lembah yang tidak ada tanam-tanaman tandus, inda baitikal muharram, tetapi di sisi rumahmu yang mulia. Rumah di sini maksudnya adalah Al-Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Maka meskipun mereka jahiliyah, meskipun tradisi mereka berbagai macam bentuk penyimpangan itu ada, namun ada satu kemuliaan. Apa itu? Adanya Ka'bah. Dan mereka sangat hormat dengan Ka'bah itu sendiri. Kalau mereka berkelahi lalu mereka masuk ke Ka'bah, pasti aman. Mereka tak akan berani melakukan hal-hal yang menyimpang berdekatan dengan atau di dalam Ka'bah. Pada bulan-bulan tertentu, pada bulan-bulan haram itu tidak ada satu bentuk perselisihan, tidak dibolehkan, tidak boleh berkelahi, tidak boleh berperang, karena orang dulu sangat suka sekali berperang. Gara-gara masalah sepele antar kabilah, antar suku Arab itu bisa berperang 40 tahun. Hanya masalah yang sangat sepele sekali. Doyan mereka dalam berbuat hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau sudah di bulan haram, tidak. Jadi semangat mereka untuk menghormati Ka'bah itu tetap ada. Dan Ka'bah itu sebagai sebagai rumah tua yang sekarang dijadikan kiblat kita dalam sholat itu memang sesuatu yang penuh dengan keberkahan, karena disitulah nanti Nabi itu akan memulai dakwahnya. Maka orang ada banyak berdatangan. Persoalan haji kan sudah ada mulai dari masa dulu. Orang berdatangan ke rumah tua itu. Ada magnet yang membuat mereka jadi tertarik untuk datang ke situ. Dihalangi tidak bisa. Padahal hanya kotak dari batu yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itulah yang membuat Raja Abraha merasa iri. Jadi Raja Abraha di Yaman itu merasa iri dengan keberadaan Ka'bah yang ada di Mekah, padahal dari segi bentuk bagi mereka tidak menarik. Menurutnya tidak, apa ini rumah tua ini? Tapi orang datang terus. Kalau datang musim haji, datang semua.
berdagang di situ, perdagangan macam-macam untuk barang dagangan ada di sana. Ahli-ahli syair itu berdatangan dari berbagai daerah. Karena itu pertemuan yang luar biasa dalam setiap tahun. Maka inginlah Raja Abraha ini memindahkan perhatian orang agar tidak lagi perhatiannya ke Ka'bah. Dibangun oleh Abraha itu gereja kanisa yang sangat indah, sangat cantik di Yaman, agar orang-orang berpindah tidak lagi ke Ka'bah tapi pergi ke Yaman. Selesai dibangun gereja yang di Yaman itu, tetap aja orang tidak melirik apa yang dibangun oleh Raja Abraha itu. Tidak ada yang datang sana. Bahkan dalam catatan sejarah dikatakan ada yang melempar bangunan yang dibangun oleh Raja Abraha itu dengan kotoran. Semakin sakit hatilah Raja Abraha ini. Nah, disitulah muncul keinginannya, oh kalau begini berarti Ka'bah harus dihancurkan. Sudah dibuatkan yang lebih bagus, jauh lebih indah, tapi tak membuat orang jadi tertarik. Tetap saja orang melirik ke Ka'bah. Kalau begitu Ka'bah harus dihancurkan. Nah, jadi salah satu dari peristiwa besar yang terjadi sebelum diutusnya Rasul itu, sebelum lahirnya Nabi maksudnya, itu adalah peristiwa yang disebut dengan pasukan bergajah. Dikumpulkan oleh Raja Abraha kekuatan perangnya yang tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan yang kendaraannya adalah gajah, sehingga disebut dengan pasukan bergajah. Mayoritas menggunakan kendaraan itu, gajah itu. Berangkat mereka dari Yaman dengan ribuan pasukan, dan mereka merampas apa saja yang dia temukan. Sampai dia ke kota Mekah, dapat onta, dia ambil onta itu. Kalau ada kambing, dia ambil kambing itu semuanya. Karena Abraha adalah raja yang sangat kuat. Termasuk yang dirampasnya adalah onta Abdul Muthalib yang berjumlah lebih kurang 200 ekor. Sebelum mereka masuk ke kota Mekah itu, Raja Abraha menemui Abdul Muthalib. Apa kata Raja Abraha? Karena Raja Abraha tahu bahwa pemimpin Arab ketika itu adalah Abdul Muthalib dari suku Quraisy, dari Bani Hashim. Datang dia menemuinya, minta izinkan kami untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib? Ka'bah itu bukan milik saya. Ka'bah itu milik Rabbnya. Ada Tuhannya Ka'bah itu. Kalau mau menghancurkan, minta izinlah ke Tuhannya, jangan minta izin ke saya, karena itu bukan milik saya. Yang penting bagi saya sekarang, kata Abdul Muthalib, balikkan onta saya yang 200 itu. Kata Raja Abraha, semakin tak tertarik saya melihat kamu, kata Raja Abraha. Ketika Ka'bah ingin dihancurkan, kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri. Kenapa Abdul Muthalib minta itu? Saya berhak meminta karena onta milik saya. Tapi kalau Ka'bah bukan milik saya, jadi minta izinnya bukan ke saya. Oh, kalau begitu berarti tidak ada alasan kecuali Ka'bah harus dihancurkan. Masuklah pasukan itu, mulai masuk. Tapi pas sampai di Wadi Muhassir, ada namanya Wadi Muhassir di dekat Muzdalifah. Wadi Muhassir itu di dekat Muzdalifah, antara Mina dengan Muzdalifah, kalau tidak antara Muzdalifah dengan Arafah. Antara Muzdalifah dengan Arafah. Itu ada wadi, ada lembah namanya Wadi Muhassir. Disitulah ketika mereka berada di sana, belum sampai ke Ka'bah itu, disitulah diutus oleh Allah burung yang dalam Al-Quran disebut sebagai Tayran ababil, burung ababil. Jadi untuk diketahui, ababil itu bukan nama burung. Ababil itu artinya adalah jamaat.
Jamaat itu gerombolan burung yang datang berombongan-rombongan, gerombolan, masing-masing burung membawa batu panas. Itu arti dari ababil itu, burung yang berombongan. Kita sekarang menganggap itu sebagai nama burung. Karena orang Arab juga nggak kenal sama burung itu, karena burungnya tiba-tiba datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sengaja diutus untuk menghancurkan Raja Abraha. Nah, ketika batu itu ditimpakan ke mereka, bahkan ke gajah-gajah mereka, ka'asfin ma'kul, itu sama seperti dedaunan yang dimakan oleh ular. Jadi kena api langsung tubuhnya itu dimakan oleh api. Jangankan orang, gajah saja yang sebegitu besar dan sebegitu kuat hancur dibuat oleh batu-batu panas yang dibawa oleh burung yang berombongan tadi itu. Nah, di wadi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika kepada para jemaah, para sahabat yang ikut haji ketika itu, Nabi melarang untuk berlama-lama di situ, di lembah itu. Kata Rasul, kalian jangan main-main di situ, cepat. Tak boleh berlama-lama di satu tempat yang pernah di situ turun laknat Allah. Itu kan laknat Allah itu kan. Laknat itu bisa ya azab Allah untuk mereka. Jadi kenapa harus berlama-lama berada di satu tempat di mana tempat itu adalah diturunkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruhlah oleh Rasul kalau sampai di lembah itu untuk menyegerakan perjalanannya agar tidak berlama-lama. Nah, namun sayang juga kalau ada yang umroh, ada yang haji, kadang sengaja datang ke sana sekedar untuk foto-foto, untuk selfie di tempat yang dulu pernah dilarang oleh Rasul untuk berlama-lama. Bukan tidak boleh, akan tetapi kita perlu mengenali sejarah bahwa apa yang dulu dianjurkan oleh Rasul ketika diminta untuk tidak berlama-lama, maka memang sebaiknya juga tidak untuk berlama-lama. Itu terjadi, diperkirakan, walaupun ada catatan sejarah yang berbeda di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 5 bulan menjelang Rasulullah SAW lahir. Ada yang kurang dari itu, ada yang bilang 2 bulan. Tapi yang jelas itu terjadi sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, sebagai pertanda Allah memberikan bukti bahwa nanti di sini akan lahir seseorang yang akan diangkat menjadi Rasul, dan ini peristiwa besar yang menandai kedatangan seorang Rasul itu. Dia lahir di tahun yang sama. Maka sering dibilang kapan Rasul lahir? Tahun gajah. Anak-anak kita diajar karena seperti itu. Kapan Rasul lahir? Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena memang ketika gajah-gajah itu sudah musnah semuanya, tak lama setelah itu datang pembawa kebenaran, pembawa cahaya. Ikhwati fillah, pada masa di jahiliyah itu, di Arab dulu pada masa jahiliyah itu ada api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Jadi orang-orang Majusi kan orang-orang yang menyembah api. Jadi macam-macam. Ada yang menyembah patung. Kalau yang menyembah patung itu orang-orang musyrik Mekah, di mana dulu dibawa oleh seseorang yang berasal dari Yaman. Dibawa patung itu, dalam sejarahnya itu dialah yang pertama kali memasukkan patung itu ke kota Mekah. Luhai ibnu apa gitu namanya, lupa saya namanya. Dialah orang yang membawanya. Itu orang-orang musyrik. Tapi ada kelompok Majusi, orang-orang Majusi, di mana mereka menyembah api. Karena api dianggapnya punya satu kekuatan. Biasa orang menyembah sesuatu karena dianggap dia punya satu kekuatan. Jadi karena api dianggapnya punya satu kekuatan, disembahnya lah api itu. Tak pernah padam api itu ratusan tahun, karena itu yang mereka sembah. Tetapi saat-saat menjelang
kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu api itu padam. Di saat-saat menjelang kelahirannya itu api padam, yang tentu saja itu adalah ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah ingin menggambarkan bahwa api yang kalian sembah ini tidak ada apa-apanya, tidak ada punya kekuatan, dan akan lahir seorang rasul untuk menyatakan bahwa tidak dibolehkan untuk menyembah api. Nah, maka nampak banyak sekali kisah-kisah yang berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang ada yang menceritakan hal-hal yang terjadi sebelum Nabi dilahirkan. Ikhwati fillah, ada satu kisah yang menarik yang terjadi pada Abdul Muthalib seperti yang diceritakan dalam buku ini dengan sanad yang sahih. Dikatakan bahwa rijaluhu kulluhum thiqat. Sanad atau yang menerangkan hadis ini itu semuanya adalah berstatus thiqah, dapat terpercaya. Abdul Muthalib itu pernah berjanji, bernazar. Di antara bentuknya adalah, di antara bentuk nazarnya itu adalah kalau seandainya dia sampai memiliki 10 anak, maka akan disembelihnya 1. Kalau sampai 10. Setelah ternyata sampai. Tambah terus, jadilah jumlahnya 10. Ketika sudah sampai jumlahnya itu 10, falamma tawafalahu 'asharatu aqra, setelah sampai 10, bingung dia, siapa yang harus disembelih. Nah, dicoba undi. Kalau begitu harus diundi. Ternyata undiannya keluar nama Abdullah. Abdullah kan ayahnya Nabi Muhammad, karena salah satu dari kan Abdul Muthalib kan ada Abdullah, ada Abu Talib, kan yang paman Nabi semuanya itu adalah anak dari. Ketika diundi keluar Abdullah, dan ternyata Abdullah itu adalah anak yang di antara semua yang ada itu yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib. Tidak mungkin ini yang disembelih. Tidak mungkin ini yang disembelih, karena kalau itu yang disembelih tidak jadi lahir Nabi Muhammad kan. Maka dibuat pilihan lain oleh oleh Abdul Muthalib sendiri, jadi membunuh dia atau dengan menyembelih mi'atum minal ibil. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, ini atau 100 onta. Diundi pula lah antara Abdullah dengan onta ini. Summa aqra'a bainahu wa bainal ibil fatarat al-qur'ah 'alal mi'ati minal ibil. Ketika diundi antara dua, maka keluarlah undian itu 100 onta. Lapanglah dadanya Abdul Muthalib. Abdullah adalah anak yang paling dia cintai. Itu pula yang keluar untuk disembelih, dan dia tidak rela untuk menyembelihnya. Tapi ini sudah janji, ini sudah nazar. Kalau nazar itu kan dari dulu ternyata juga sudah ada. Nazar sudah ada dari dulu. Bahkan Umar ibn al-Khattab itu pernah bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya dulu pada masa jahiliyah pernah bernazar i'tikaf di Masjidil Haram. Wajib tidak saya tunaikan? Berarti ketika dia bilang pada masa jahiliyah, berarti pada masa jahiliyah sudah ada nazar. Kata Rasul, aufi binadrik, tunaikan nazar kamu itu, bayar nazar kamu itu. Karena nazar itu adalah hutang. Jadi nazar itu dalam agama dia menjadi hutang kalau sudah terucap. Walaupun sebenarnya beribadah dengan cara nazar itu tidak dianjurkan.
Kan banyak orang bernazar dalam hidup ini, kalau sehat ibu saya bernazar. Itu tidak dianjurkan, karena nazar la ya'ti bi khair. Nazar tidak mendatangkan kebaikan apapun. Bukan karena nazar itu ibu kita sehat. Tapi kalau sudah terucap, maka wajib ditunaikan. Maka Abdul Muthalib dia sudah bernazar dan dia tidak ingin untuk menyembelih anak yang paling dia cintai. Memohon kepada Allah, ya Allah, anak atau 100 onta. Diundi pula yang dua, ternyata yang keluar adalah 100 onta. Tak jadilah Abdullah ini disembelih, tetapi diganti dengan 100 ekor onta. Dan itu juga menggambarkan, itu tentu pilihan Allah. Pilihan Allah yang pada akhirnya yang disembelih adalah 100 ekor onta. Nah, setelah itu hiduplah Abdullah, tumbuh, kemudian kemudian nikah dengan Aminah, untuk kemudian nanti lahirlah seorang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, itu sedikit gambaran tentang keberadaan Makkah pada saat Rasul belum dilahirkan. Mereka masyarakat jahiliyah bergelimang dengan dosa, hal-hal yang tidak masuk akal tapi bagi mereka itu adalah baik, hal-hal yang berbentuk dosa tapi mereka itu anggap sebagai satu kebaikan. Namun Nabi hadir untuk memberantas itu semua, karena memang masyarakat jahiliyah dengan gambaran seperti tadi nampak oleh kita benar-benar mereka membutuhkan hadirnya seorang Rasul. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya, dimulai dari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, insya Allah bisa menambah ilmu, bisa menambah iman, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk tetap istiqamah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.